Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Beliau adalah tokoh yang dipercaya memulai era Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nama Sunan Gresik diambil dari tempat beliau bermukim, yaitu di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik lahir sekitar abad ke-14, di Gujarat, India, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan dan budaya Islam. Sebagai seorang ulama, beliau dikenal memiliki ilmu agama yang mendalam. Berdasarkan beberapa catatan, Maulana Malik Ibrahim memiliki garis keturunan dari keluarga bangsawan Arab, keturunan Rasulullah dari jalur Said. Namun, sumber sejarah tidak begitu rinci mengenai masa kecilnya. Yang jelas, beliau tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan keilmuan Islam. Beliau melakukan perjalanan panjang dari Gujarat menuju Asia Tenggara, melalui jalur perdagangan yang sudah ramai pada masa itu. Dikisahkan bahwa tujuan utama beliau ke Jawa adalah untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat yang saat itu masih didominasi oleh ajaran Hindu-Buddha. Sekitar tahun 1404, Sunan Gresik tiba di Gresik, Jawa Timur. Wilayah ini dikenal sebagai pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, menjadikannya tempat yang strategis untuk memulai dakwah. Dalam upayanya menyebarkan Islam, beliau memilih pendekatan yang lembut dan bijaksana. Sunan Gresik tidak serta-merta memaksakan ajaran agama Islam kepada masyarakat, melainkan menyebarkannya secara perlahan melalui dialog, bantuan sosial, dan pendidikan. Salah satu ciri khas dakwah Sunan Gresik adalah kemampuannya menyatu dengan budaya lokal. Beliau tidak menentang atau merusak tradisi masyarakat yang sudah ada, melainkan mengadopsi beberapa nilai positifnya dan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Misalnya, beliau memperkenalkan konsep tauhid dengan menggunakan analogi yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti penjelasan tentang ketuhanan melalui filsafat dan contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Sunan Gresik juga dikenal sebagai seorang tabib. Dengan kemampuannya dalam pengobatan tradisional, ia mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat, terutama ketika memberikan pengobatan kepada mereka yang membutuhkan. Beliau memperkenalkan teknik bercocok tanam yang lebih modern kepada masyarakat petani, sehingga meningkatkan hasil panen mereka. Karena jasanya, masyarakat semakin percaya dan mau mendengarkan ajaran yang dibawanya. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Gresik juga membangun masjid pertama di wilayah Gresik sebagai pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat belajar ilmu agama bagi masyarakat setempat. Dari sinilah Islam mulai menyebar lebih luas di Jawa Timur dan sekitarnya. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik, tepatnya di Desa Gapura. Makam beliau hingga kini masih sering dikunjungi oleh para peziarah, baik dari dalam maupun luar negeri. Makam tersebut menjadi salah satu situs ziarah penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Seiring waktu, beberapa kisah mitos juga berkembang mengenai sosok Sunan Gresik. Salah satu mitos yang paling populer adalah bahwa Sunan Gresik memiliki kemampuan supranatural. Dikisahkan, beliau memiliki kekuatan untuk mendatangkan hujan di saat kemarau panjang, sesuatu yang dianggap luar biasa oleh masyarakat pada waktu itu. Kemampuan ini dianggap sebagai salah satu karomah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau sebagai wali. Ada juga legenda bahwa Sunan Gresik mampu menyembuhkan penyakit hanya dengan doa dan sentuhannya. Dalam beberapa kisah, disebutkan bahwa ketika ada wabah yang melanda, Sunan Gresik tidak hanya membantu dengan ilmu pengobatannya, tetapi juga dengan doa-doa yang diijabah, sehingga masyarakat mempercayai bahwa beliau memang diberkahi kekuatan khusus oleh Tuhan. Selain itu, terdapat kisah tentang pertemuan Sunan Gresik dengan para penguasa lokal, termasuk raja-raja Jawa yang berkuasa pada waktu itu. Dikisahkan bahwa Sunan Gresik pernah bertemu dengan Raja Majapahit dan berdialog tentang agama Islam. Walaupun saat itu kerajaan Majapahit masih beragama Hindu-Buddha, hubungan Sunan Gresik dengan kerajaan tetap harmonis. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Sunan Gresik dalam berdakwah, tanpa memicu konflik dengan tradisi atau keyakinan yang sudah ada.
Setelah wafatnya Sunan Gresik, dakwah Islam di Tanah Jawa diteruskan oleh generasi berikutnya, termasuk para murid dan keturunan beliau. Sunan Gresik dianggap sebagai perintis dakwah Wali Songo, membuka jalan bagi para wali lainnya untuk melanjutkan penyebaran Islam di Nusantara. Selain itu, pesan-pesan dan metode dakwah yang beliau tinggalkan terus diterapkan oleh para wali lain, seperti Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Warisan Sunan Gresik tidak hanya sebatas penyebaran Islam, tetapi juga nilai-nilai kesederhanaan, toleransi, dan kearifan lokal yang mampu berbaur dengan ajaran Islam. Sosoknya menjadi simbol dakwah yang damai, yang tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan di tengah masyarakat Jawa pada masa itu. Kisah Sunan Gresik menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata yang membantu masyarakat sekitar. Perpaduan antara sejarah dan mitos membuatnya dihormati tidak hanya sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai figur penting dalam perkembangan budaya Islam di Jawa. Hingga kini, makam Sunan Gresik menjadi salah satu destinasi ziarah yang kerap dikunjungi sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Sunan Gresik adalah contoh teladan bagaimana Islam dapat disebarkan dengan cara yang lembut, bijak, dan damai, serta mampu beradaptasi dengan budaya setempat tanpa merusak identitas masyarakat yang sudah ada.